Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala, pertemuan yang tentu karena kehendak Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabb alam semesta juga berkehendak di atas kehendak kalian. Dan alhamdulillah kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala karena kita dikehendaki tetap istiqomah melakukan kebaikan, ketaatan, yakni ngaji, yakni sholat berjamaah dan lain sebagainya, yang artinya juga Allah ingin kepada kita kebaikan. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan berikan dia kefaqihan. Allah buat dia faqih, paham urusan agama. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah Ta'ala menghendaki kita untuk tafaqquh fiddin, mencari ilmu agama yang buat kita semakin yakin agama yang kita memeluknya, kemudian kita semakin mantap dalam beribadah, dalam menghamba kepada Allah Ta'ala, dan semoga keyakinan ini akan terbawa nanti pada saat kita meninggal dunia. Ketika misalkan kita ditanya, dalam satu riwayat dikatakan man rabbuka, maka kita menjawabnya dengan yakin, Rabbi Allah. Madza dinuka, kita akan menjawab dengan yakin, dini al-Islam. Ya, ketika ditanya wa nabiyuka, kita juga akan menjawab dengan keyakinan. Karena apa? Karena kita sudah punya ilmunya. Kita sudah punya ilmunya dan kita mencari ilmu dalam kehidupan dunia. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan dari Rabb kita kepada kita semua umatnya, guna menyampaikan risalahnya, risalah Allah Azza wa Jalla, agar kita tahu mana yang hak, mana yang batil, kemudian kita berjalan di atasnya, sehingga hidup kita ini selamat, bahagia, dunia kita apalagi akhirat kita. Setiap manusia mesti mencari kebahagiaan. Setiap manusia mencari kebahagiaan dan mereka melakukan berbagai cara untuk mencari kebahagiaan itu. Tapi tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya kecuali kebahagiaan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita walaupun rumah sangat sederhana, ya, jauh dari gemerlapnya dunia, tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bahagia, ya, orang yang paling bahagia. Bahagianya ketika sholat, ya, ketika mencari ilmu seperti ini, ketika melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan selamat tiba di surga Allah Ta'ala. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita membahas tentang al-muraqabah. Ya, muraqabah itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kewajiban seorang hamba yakni dia menjadi qawaman ala nafsi, menjadi pemimpin atas dirinya.
Kita ini harus jadi pemimpin atas diri kita. Jangan mau kita diperbudak oleh diri kita. Diri kita ingin, ada HP keluaran baru, ikuti. Ada kendaraan keluaran baru, ikuti. Ada rumah model baru, ikuti, gitu kan? Ya. Jadi kita tidak boleh diperbudak oleh diri kita. Kita harus menjadi pemimpin atas diri kita. Muraqiban li Rabbi, dan kita harus merasa diawasi oleh Rabb kita. Ya, dan mustahdiran qarbahu, harus menghadirkan pada diri kita bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Ya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang terbersit pada jiwa kita. Allah Maha tahu. Misalkan ini tadi kita ngaji dengan semangat, ngaji dengan malas, ya kan? Atau kita ngaji, ya, kita mendapatkan rintangan, gangguan, hambatan, ya, gangguannya itu entah malas, tapi kita berusaha untuk mengendalikan jiwa kita. Allah tahu. Allah tahu. Ya, Allah tahu. Kita lelah, kita capek, tapi kemudian kita berusaha untuk tegak. Namanya istiqomah, Allah tahu. Ya. Nah, ini harus kita hadirkan pada diri kita. Kita jadi pemimpin diri kita, merasa diawasi Rabb kita. Kita hadirkan bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, hatta ka'annahu yara maulahu, hingga seolah-olah kita ini melihat Rabb kita. Hingga seolah-olah kita ini melihat Rabb kita. Ya, seolah-olah kita melihat Rabb kita, bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, dan kita merasa bahwa kita melihat Allah Ta'ala mengawasi kita. Ya. Dan jika rasa itu tidak muncul, maka ketahui, tanamkan pada diri kita bahwa Allah, ya, itu melihat kita. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka tanamkan pada diri kita, yakini bahwa Allah melihat kita. Allah Maha mengetahui lahir batin kita. Tidak ada yang tersembunyi satupun pada diri kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi pada diri kita. Imam Nawawi mengetengahkan banyak ayat. Di antaranya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin. Zat yang dia melihat engkau, Muhammad, ketika engkau berdiri. Ketika engkau berdiri dalam kegelapan malam, Allah melihat engkau. Wa taqallubaka fis sajidin. Demikian juga bolak-balikmu dalam sujud, Allah Maha melihat engkau. Nah, kalau Allah Maha melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Allah Maha melihat kita semua. Ya. Ini khitab ditujukan kepada Nabi, tapi juga kepada kita semua. Yang mana ketika kita sholat, Allah melihat kita. Ya, ketika kita bolak-balik dalam sujud kita, Allah juga melihat kita. Maka kalau Allah beritahukan kepada kita ini semua, maka sungguh-sungguhlah dalam menegakkan sholat. Jadi sungguh-sungguhlah dalam menegakkan sholat. Ya, sebagaimana halnya kalau kita meyakini, pimpinan saya itu punya CCTV di ruangannya, dia melihat apakah saya sedang bekerja ketika itu ataukah tidak, maka saya harus sungguh-sungguh. Karena apa? Karena majikan saya, pimpinan saya melihat saya. Maka sama kita pun seharusnya seperti itu, ya, bahkan jauh lebih dari itu. Maka adalah kita sungguh-sungguh dalam sholat kita, karena Allah melihat kita. Ketika kita berdiri, ketika kita sujud, ketika kita duduk, maka sungguh-sungguhlah kita melakukannya. Ya, jangan hanya asal-asalan. Nah, kalau urusan ibadah saja Allah melihat kita, apalagi selain daripada ibadah. Apalagi selain daripada ibadah, Allah juga mengawasi kita. Ya. Kemudian Imam Nawawi juga mengetengahkan surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, jadi bukan hanya ketika kalian sholat, tetapi aina ma kuntum, dimanapun kalian berada, di pasarkah, ya kan, di jalankah, di rumahkah. Ya, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari banyak hal, ya, ketika di jalan apa zikirnya, di pasar apa zikirnya. Ya, salah satu hikmahnya adalah karena Allah Maha melihat kita. Jadi salah satu hikmahnya karena Allah melihat kita. Wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
Allah berfirman dalam ayat ini, ma'akum, Allah bersama dengan kalian. Maksudnya adalah Allah walaupun bersemayam di atas arasnya, jauh di atas makhluknya, tetapi Allah dengan ilmunya itu ya membersamai kita. Apakah kita di daratan, di lautan, malam, siang, apakah kita di rumah ataukah di jalanan, ya, maka semua dalam ilmu Allah. Allah tahu. Allah tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha mendengar. Apa yang kalian bicarakan, Allah Maha mendengar. Apa yang kalian lakukan, Allah Maha melihat. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Ini makna wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Nah, tafsir dari Allah bersama kalian, bersama, al-ma'iyah, itu apa? Yang benar adalah ma'iyatul ilm, kebersamaan ilmu, bukan kebersamaan zat, ya, bukan kebersamaan zat seperti keyakinannya wahdatul wujud. Ketika Allah berfirman wa huwa ma'akum aina ma kuntum, oh berarti zatnya Allah bersama dengan kalian. Oh tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Yang dimaksud dengan ma'iyah wa huwa ma'akum aina ma kuntum di sini adalah kebersamaan ilmu. Ya, inilah yang difahami oleh salafus salih dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jalannya mereka. Dan ini bukan takwil. Ini bukan takwil. Karena kalau kita belajar lebih dalam tentang masalah akidah, ya, Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa Allah bersama kalian ilmunya bukan zatnya, itu dianggap takwil. Itu dianggap takwil, itu kan berarti menawil ma'iyatullah, gitu kan. Padahal sebenarnya tidak. Ini adalah konsekuensi bahasa Arab. Yang Allah turunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab. Bahwa kata ma'a itu tidak mengharuskan dua hal itu bercampur satu dengan yang lainnya. Kata-kata ma'a itu tidak identik bahwa dua hal itu mukhtalitan bil akhar, bahwa yang satu itu bersama dengan yang lainnya, campur, gabung jadi satu. Siapa yang meyakini selain daripada itu, berarti dia tidak memahami bahasa Arab. Ya, jadi dia tidak masih memahami bahasa Arab. Ya, nah dalam bahasa Arab ada ungkapan seperti ini, rembulan, ya, ma'al musafir, al-qamaru ma'al musafir. Rembulan itu bersama dengan orang yang lagi safar, ya, aina makana, dimanapun dia berada. Maknanya apakah rembulan itu jadi satu keberadaannya dengan seorang musafir itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi jawabannya tidak. Al-qamaru ma'al musafir. Al-qamaru ma'al musafir. Rembulan yang berada di langit bersama dengan musafir, itu maknanya bukan bahwa rembulan itu jadi satu dengan orang yang lagi safar, tidak. Tetapi ya kan, keberadaannya itu senantiasa menerangi orang yang lagi safar dimanapun dia berada. Ya. Demikian juga ketika seorang anak dia lagi nangis, kemudian bapaknya yang berada di atas ya kan melihatnya, kemudian mengatakan, kamu gak usah takut, aku bersamamu. Nah, ungkapan la takhaf ana ma'aka atau ana huna, saya di sini, ana hadir yunabbiuka, saya hadir untuk memperhatikanmu, atau ana ma'aka, saya bersamamu, ini tidak identik bahwa kebersamaan itu harus nempel, harus bergabung antara dua hal. Enggak seperti itu. Ya kan? Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, siapa yang mengatakan seperti itu berarti dia enggak ngerti bahasa Arab. Ya, dia tidak ngerti bahasa Arab. Nah, coba kita lihat dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu kata-kata ma'a itu digunakan untuk menjelaskan secara umum dan menjelaskan secara khusus. Contoh ayat yang menyebutkan kata ma'a disebutkan secara umum dalam surat Al-Hadid ayat 4. Allah berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha
wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Ya, surat Al-Hadid ayat 4 itu lengkapnya ini. Ya, lengkapnya ini agar kita memahami secara utuh. Allah mengetahui mayaliju fil ardi, apa yang masuk ke dalam bumi. Orang mati dikebumikan, atau kita tanam padi maka bibitnya dimasukkan. Allah Maha tahu berapa bibit padi yang dimasukkan, jumlahnya. Walaupun seorang petani ketika masukkannya itu dia kira-kira, tapi Allah tahu jumlah tiap bibit padi yang masuk ke dalam setiap lubang. Wa ma yakhruju minha, Allah juga mengetahui apa yang keluar dari tanah. Ya, misalkan anak Adam yang dia dilahirkan, dia diciptakan dari saripati tanah, kemudian dilahirkan melalui seorang rahim seorang wanita. Allah tahu. Demikian juga tanaman yang keluar dari dalam tanah, kemudian tanaman apa saja, kemudian nanti buahnya apa saja, Allah Maha tahu. Wa ma yanzilu minas sama wa ma yaruju fiha. Allah juga tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke dalam langit. Ya, ya'ruju fiha. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa ma'a itu artinya ilmu. Karena apa? Di awal disebutkan ya'lamu ma yaliju, Allah mengetahui. Maka firman Allah wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian, maka bersama kalian ini dalam hal ilmu. Karena apa? Di awal surat Al-Hadid disebutkan demikian. Tetapi ada ma'iyah khusus. Kalau tadi disebutkan secara umum, tapi ada ma'iyah khusus seperti surat An-Nahl ayat 128. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa lagi berbuat baik. Ya. Nah, ini ma'iyah khusus. Khusus untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa dan orang yang muhsin. Allah akan jaga mereka. Ya, makanya kalau misalkan kita istiqomah sholat berjamaah, ini bagian dari bentuk kebersamaan Allah kepada kita. Kita diberikan taufik untuk sholat berjamaah, diberikan taufik untuk ngaji, diberikan taufik untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya kan? Ini adalah ma'iyah khusus, kebersamaan khusus. Ya, contoh ketika Nabi SAW dan para sahabat perang Badar, maka Allah membersamahi mereka. Ya, Allah membersamahi mereka, di mana Allah kuatkan mereka. Ya, Allah kirimkan para malaikat untuk berperang bersama dengan mereka. Ya, ma'iyah khusus. Ma'iyah khusus kepada orang yang bertakwa dan berbuat baik. Ya, berbuat ihsan. Demikian juga ma'iyah khusus seperti ketika Allah perintahkan Nabiullah Musa alaihissalam dan Nabiullah Harun untuk menghadapi Fir'aun. Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihissalam untuk menghadapi Fir'aun. Hanya berdua. Tidak ada lagi yang lainnya. Padahal sebelumnya Nabiullah Musa alaihissalam sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Tapi Allah membersamahi mereka berdua. Ya, innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Ya, apakah ketika itu Allah Ta'ala zatnya bersama dengan Nabiullah Musa? Enggak. Tetapi diawasi. Ya kan? Tetapi dia diawasi, dibersamai dengan ilmunya. Kemudian ketika Nabiullah Musa dalam kondisi yang kesulitan, akhirnya diberikan oleh Allah mukjizat, disuruh melemparkan tongkatnya, ya kan, disuruh mengeluarkan memasukkan tangannya ke ketiak, kemudian keluar sinar, ya. Kemudian ketika berada di tepi pantai, ya kan, di tepi laut, ya, di pantai di tepi laut, mereka terhalang. Allah merintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya, akhirnya laut pun terbelah. Nah, itu menunjukkan bahwa innani ma'akum ma'asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, wahai Musa dan Harun, mendengar dan melihat. Apakah ma'a di situ identik zatnya Allah bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun? Jawabannya tidak. Maka kalau kita paham ini, maka keyakinan wahdatul wujud itu batil. Keyakinan wahdatul wujud itu batil, bahwa aku adalah Allah, Allah adalah aku. Itu yang dikatakan dalam wahdatul wujud. Itu keyakinan yang batil, keyakinan yang salah. Ya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka dari ini, ya kan, maka yattafiqul khabar al-am wal khas, maka ayat yang menyebutkan secara umum tentang ma'iyah Allah, bahwa Allah bersama dengan hambanya, dan yang disebutkan secara khusus bahwa Allah bersama dengan orang bertakwa, maka dari sini bisa dipahami dengan satu pemahaman yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah pemahamannya salafus salih. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Maka karena Allah bersama kita, wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maka hendaklah kita tumbuhkan pada diri kita bahwa Allah senantiasa ngawasi kita. Ya, kalau kita senantiasa diawasi Allah, hati-hati buka HP, hati-hati. Ya kan? Kemudian bicara juga hati-hati. Ya kan? Kita misalkan mau dagang juga hati-hati. Kita kalau misalkan mau khianat juga hati-hati. Ya kan? Hati-hati, Allah melihat kita. Ya seperti samalah kalau kita misalkan merasa diri kita diawasi oleh CCTV, ya kan? Maka kita akan senantiasa hati-hati. Karena apa? Kita senantiasa diawasi. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 5, diketengahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah la yakhfa 'alaihi syai', tidak ada satu pun yang yakhfa, tersembunyi. Enggak ada yang tersembunyi. Ya, fil ardi wala fis sama, di bumi dan juga di langit. Kalau kita kan kadang tersembunyi. Ini mana? Kok saya enggak melihat? Oh, di sana Ustaz. Nah, itu kan tersembunyi. Itu kan tersembunyi. Ini kemana kok nggak kelihatan hadir? Itu Ustaz, dia lagi sembunyi, kan tersembunyi, ya kan? Jadi tersembunyi. Misalkan kita juga mau nyari lauk, lauknya mana ini? Tadi perasaan saya ada di sini, lauk tempe. Kok saya cari-cari nggak ada? Oh, ternyata tersembunyi. Allah la yakhfa 'alaihi syai' fil ardi wala fis sama. Tidak ada satu pun ya syai' disebutkan dalam bentuk nakirah. Artinya kalau kita nerjemah itu satu pun. Itu. Ya, la yakhfa 'alaihi syai', tidak tersembunyi atas Allah. Tidak tersembunyi atas Allah. Fil ardi wala fis sama, di langit dan di bumi. Makanya tadi disebutkan pada ayat sebelumnya, tidaklah yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi, yang turun dari langit dan naik ke langit itu yang tersembunyi dari Allah, enggak ada. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Ya, Allah mengetahui yang gaib, yang ada di langit dan bumi, tidak ada satupun yang tersembunyi. Imam Nawawi juga mengatakan surat Al-Fajr ayat 14, Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu Muhammad labil mirsad, senantiasa ngawasi. Labil mirsad, ya, benar-benar mengawasi. Ya. Kemudian menghitung setiap amal perbuatan hamba. Ngawasi. Oh, dia sholat jamaah jalan. Ditulis. Jalannya berapa langkah, ditulis. Makanya pembahasan nanti bab keutamaan sholat berjamaah itu kan setiap langkah kita, ya kan, meninggikan 100 derajat, setiap langkah kita menghapuskan satu kesalahan. Dihitung betul. Inna rabbaka bil mirsad, dihitung. Yuksi a'mal al-ibad. Ya. Dia jalan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kalau misalkan kita jalan menuju ke masjid, berangkat dari satu tempat, melalui satu tempat, kemudian pulangnya melalui tempat yang lain, melalui jalan yang lain. Ya, kalau kita sholat Id, ya khususnya, itu kan dianjurkan melewati jalan yang berbeda. Itu dihitung oleh Allah. Karena Allah apa? Labil mirsad, Allah ngawasi. Ya, Allah ngawasi. Kita wudu, misalkan kita sempurnakan wudu kita, Allah awasi. Diawasi betul. Ya. Jadi la yafutuhu minha syai', tidak ada yang luput dari Allah. La yafutuhu minha syai', tidak ada satupun yang luput dari Allah. Tsumma yujazihim 'alaiha, kemudian Allah balas itu. Ya. Kita misalkan sedekah, saking kita pintarnya menyembunyikan sampai tangan kiri kita tidak tahu. Ya, tidak tahu karena apa? Karena sekarang sedekahnya modelnya kayak gini, gitu kan. Sekarang kayak gini. Kalau dulu kan gini, ya. Sekarang gini, cuman scan barcode, kemudian ya pakai ibu jari, tangan kiri tidak tahu. Ya, tapi Allah tahu, Allah ngawasi, Allah pasti akan membalas. Ya, pasti Allah akan membalas. Kemudian kalau kita melakukan kejahatan hanya dengan tangan ini, ya, dibuka-buka gitu kan. Kemudian ada iklan yang enggak benar, kemudian penasaran gitu kan. Allah Maha mengawasi. Ya,
Maka kalau suatu ketika kita mendapati bahwa amal kita dalam kehidupan dunia itu baik, maka hendaklah kita memuji Allah. Ini semuanya karena Allah. Ya, faman wajada khairan falyahmadillah. Disebutkan dalam hadis qudsi, siapa yang mendapati kebaikan dari amal dia dalam kehidupan dunia, maka hendaklah dia memuji Allah. Karena nggak mungkin kita melakukan ini kalau kita nggak ditolong oleh Allah. Orang kafir, orang zalim, orang fajir itu tidak ada perasaan kalau dia diawasi oleh Allah. Makanya dia aman saja. Zina aman, tola-tole kanan kiri, nggak ada orang. Karena dia nggak merasa diawasi oleh Allah, dia merasa aman. Akhirnya dia zina, akhirnya dia khianat, akhirnya dia mencuri. Tapi kalau dia pada dirinya ada keyakinan, keimanan bahwa Allah labil mirsad, inna rabbaka labil mirsad, maka dia akan hati-hati. Imam Nawawi juga mengetengahkan firman Allah dalam surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui kha'inatal a'yun, mata-mata khianat. Mata-mata khianat itu maksudnya apa? Dia memberikan isyarat dengan mata, kode dengan mata kepada orang yang lain. Ya, orang-orang munafik pada masa dulu, ya kan, ketika mereka ingin menipu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman, maka mereka memberikan kode mata. Mereka memberikan kode mata, isyarat mata. Ya samalah kalau kita misalkan ada yang melirik gitu kan. Oh, ini artinya minta contoh ini. Nah itu. Ya kan, minta contek. Apa-apa gitu kan. Nomor berapa? Oh, ngasih isyarat tangan. Kemudian dikasih kancing. Oh, ini A, B, C dan lain sebagainya. Allah mengetahui. Wa ma tukhfis sudur, bahkan yang disembunyikan dada. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang dada-dada itu sembunyikan. Allah akan memberitahukan. Allah mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak. Ya kan? Yang lahir dan yang batin. Batin itu yang tersembunyi. Ya kan, lahir yang nampak. Ya, Allah SWT Maha mengetahui seluruhnya. Ya, sampai pun isyarat mata yang mengarahkan kepada pengkhianatan, Allah Maha tahu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus hati-hati. Karena Allah juga mengetahui yang ada di dada kita. Tapi Allah ma'fu'an, Allah yu'afi. Allah memberikan maaf. Ya, ketika yang terbersih di dada kita ini adalah kemaksiatan dosa. Karena apa? Karena kita nggak bisa lepas dari situ. Karena apa? Setan senantiasa mengikuti aliran darah manusia. Tetapi Allah akan membalas apa yang dibenarkan oleh anggota tubuh kita. Misalkan kita punya keinginan ini buruk, kemudian kaki kita melangkah, ya sudah, akhirnya dapat dosa. Kemudian kita ingin melirik, kemudian akhirnya mata melirik, ya kan? Maka akhirnya dapat dosa. Tapi kalau kita punya keinginan melirik, kemudian kita istighfar, astagfirullah, ini godaan setan. Ya, tangan kita, hati kita ingin mengarahkan tangan kita untuk mengambil yang bukan haknya, tapi kemudian kita istighfar mohon ampun kepada Allah, Allah mengampuni kita. Ya, tapi kalau kita akhirnya mencuri dengan tangan kita, maka kita terhitung melakukan perbuatan dosa. Ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, hadis tentang masalah ini banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini hadis yang menjelaskan tentang tingkatan agama. Ya, ini mungkin pembahasan yang yang penting dan ya semoga cukup ya. Tapi kalau lihat waktunya sepertinya tidak cukup. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dia mengatakan, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah." Ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, suatu hari. Kemudian ittala alaina rajulun, ittala tiba-tiba muncul alaina di tengah-tengah kita seseorang yang syadidu bayadith thiyab, yang pakaiannya teramat putih. Syadidu sawadi syar, rambutnya teramat hitam. Nah, ini bukan orang jauh. Ya, orang jauh itu nggak mungkin penampilannya seperti itu. Jadi bajunya rapi, kemudian rambutnya disisir rapi, nggak mungkin orang jauh. Tetapi la yura alaihi atharu safar, tidak nampak atasnya bekas safar. Karena kalau bekas safar itu biasanya rambutnya itu kusut, pakaiannya itu lusuh. Ya, kalau kita itu berkeringat, gitu kan,
ya, berkeringat, bau, ya, tidak nampak bekas daripada safar. Tetapi la ya'rifuhu minna ahad, tetapi tidak ada seorang pun dari kita yang mengenalinya. Ya, tidak ada satu pun dari kita yang mengenalinya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, pada masa dulu itu mengenali orang itu kan gampang. Ya, karena orangnya enggak banyak-banyak, ya orangnya ya cuma segitu saja. Makanya ini asing, aneh bagi perawi dari hadis ini, yakni Umar radhiyallahu taala anhu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga dia duduk mendekat ke Nabi, fa asnada rubbatahi ila rubbatahi, kemudian dia mendekatkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, kemudian meletakkan dua telapak tangannya di atas dua lututnya. Ya. Seperti orang kalau duduk duduk antara dua sujud. Seperti itulah. Duduk antara dua sujud. Dan ini adalah duduk yang mulia, ya, yang benar dalam mencari ilmu itu duduknya seperti ini. Ya. Wa qala, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, hei Muhammad, akhbirni anil Islam.